Basically gue startnya dari Resident sebelum akhirnya gabung dengan 1945. Gue sempat Resident di beberapa tempat dan setelah ada tawaran terakhir dari Sky Garden di Bali ini, gue ngeliat kesempatan yang bagus juga karena klubnya klub internasional, banyak datengin DJ internasional dan mereka juga nggak terlalu ngikat, jadi gue masih dikasih kebebasan untuk main di mana aja dan jam kerjanya juga enak, itu juga enak sih. Hal paling nista, kalau gue bilang bukan nista ya, tapi pengalaman itu paling berharga. Pertama kali gue datang ke Jakarta, nggak punya duit sedikit pun, gembel tidur di counter HP temen sambil bantuin dia jualan HP. Teman gue masih, dan dia juga sekarang juga di Dancing juga, masih Dancing. Sekarang dia nge-manage Stadion Jakarta. Kalau gue bilang sih itu salah satu efek samping dari makin populernya dunia ini ya, dunia dancing ya. Mau nggak mau, yang dengan makin mainstreamnya dunia kita, ada beberapa efek samping yang kita nggak mau, yang kita nggak mungkin bisa tolak. Kayak misalnya makin banyak, oke, let me see, kalau gue sih bilangnya mereka wannabes yang mungkin banyak pakai jalan singkat buat pengen tahu gimana sih rasanya jadi seorang DJ itu, dengan salah satunya lo bisa mixing 1-2 lagu, lo masarin diri lo sendiri dengan harga yang benar-benar pak jatuh. Cuman kalau gue bilang ini problem yang ada di seluruh dunia kali ya, bukan di kita doang. Kalau gue bilang sih untuk yang DJ baru ini sih, gue sih support semua, basicnya gue support semua DJ baru, karena itu regenerasi buat ke depan. Kalau bisa, don't be just a DJ, maksudnya jangan cuma sekedar bisa mixing, tapi harus ngerti juga gimana untuk cara kita kebaca crowd bener-bener, gimana caranya kita memasarkan diri kita bener-bener, dan bantu untuk tunjukin bahwa kita dancing ini berkualitas. Jangan asal semua mainin lagu yang sama, semua mainin genre yang sama, yang belum tentu juga bakal nge-educate crowd tentang apa sih sebenarnya dancing ini. Efek samping dari dance music is beginning to get a little bit pop. Yaitu satu klub di Medan, Metro Medan. Gue ngerasain paling enjoy banget di sana karena pada saat itu crowd sana bener-bener hampir semua hafal lagu gue. Dan mereka nge-request, bukan request lagu orang, request lagu yang gue bikin sendiri. Mereka sing along, dan dari sana gue ngerasa this is what I make music for. Waktu itu gue pernah main di salah satu kota gitu, dan gue sih the sih bukan dari masalah crowd, tapi mungkin lebih ke penyelenggaranya yang gue dijemput telat hampir sejam lebih. Begitu gue mau pulang pun juga gue nungguin di kamar hotel, nggak dijemput sampai akhirnya pesawat gue telat. Ya cuman kalau gue bilang sih itu suka dukanya kehidupan sebagai entertainer ya di situ. Tours yang paling benar-benar parah sih di Bali ini sendiri ya. Ketika waktu itu gue lagi main di Sky Garden, suasana klub lagi hype banget, klub lagi full banget. Tiba-tiba laptop gue mati karena gue lupa ngecas, dan itu jadi pelajaran buat gue. Aku don't drink too much, but always remember to plug in your laptop. Ini satu yang paling gue seneng ngobrolin itu soal perkembangan digital untuk DJ ya. Gue termasuk DJ yang telat untuk go digital. Dulu dalam pindah ke CD pun dulu gue masih rada ragu, karena dulu gue orangnya vinyl banget. I trust records so much, dan gue sempat ragu untuk pindah ke CD. Dan ketika gue memutuskan untuk go digital, itu banyak pertimbangan juga. Yang pertama kali gue mau ambil, kenapa gue go digital software, kenapa Serato yang gue pilih. Basically, kalau menurut gue bener, zaman sekarang zaman digital, mau nggak mau untuk kita untuk bersaing untuk ke depan,
kita juga harus ikutin perkembangan apa yang terjadi, apa yang ada sekarang. Gue pilih software Serato karena basically itu cuma mempermudah gue untuk traveling ataupun untuk main. Gue nggak perlu bawa CD banyak-banyak, nggak perlu bawa apa-apa. Gue cukup bawa records 2 biji ataupun gue bawa CD 2 biji, dan gue cuma perlu laptop dan bawaan gue nggak banyak. Cuman memang ada beberapa software DJ yang mungkin kesan gue terlalu ngemanjain dengan auto sync, dengan semua, dan gue sendiri nggak terlalu suka untuk pakai software kayak gitu karena bener itu bikin manja orang, bikin orang jadi males. Cuman sebagai seorang DJ juga dan sebagai seorang musisi, kita harus pintar juga pilih software yang paling pas buat kita apa, supaya satu, kita nggak terlalu dimanja, dan kedua, kita harus ingat bahwa kita ini performer. Orang pengen lihat performance kita, bukan melihat kita paku di depan laptop kayak lagi chatting. Gak tau sih, gue kayaknya masih belum mau untuk explore lebih jauh dengan begitu banyak software untuk live ya, begitu banyak software untuk live, karena gue pikir DJ is human. Meskipun begitu banyak sisi digital dari dunia DJing ini, tapi kita harus benar-benar menjaga sisi humannya juga. Karena kalau terlalu digital, apa bedanya kita sama si DJ? Hai guys, gua Echa dari 1945 Music Factory. You're watching Dance Signal. I love Dance Signal. Berlari,